bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari kelas 11 TJKT 3. Di sini saya akan memberikan informasi tentang dekret presiden kepada rekan saya yang bernama Rani Putri Rahayu. Yang pertama yaitu ada latar belakang dekret presiden 5 Juli 1959. Dekret ini muncul dari situasi politik yang tidak stabil dan penuh ketidakpastian. Setelah kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem parlementer dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 sebagai konstitusinya. Namun, sistem ini terbukti tidak efektif dalam mengatasi berbagai masalah politik dan ekonomi yang dihadapi bangsa. Ketidaksepakatan di konstituante terkait pada kenegaraan yang hendak diterapkan dalam konstitusi ini menjadi salah satu penyebab kegagalannya. Kondisi ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengambil tindakan tegas dengan mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Berikut yaitu isi dari dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama yaitu pembubaran konstituante. Dekret ini menyatakan bahwa konstituante dibubarkan karena gagal menjalankan tugasnya. Yang kedua yaitu pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dekret ini menetapkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi Indonesia, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara. Dan yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Dekret ini membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara sebagai lembaga tertinggi negara. Dan yang terakhir ada pembentukan DPR gotong royong. Dekret ini membentuk DPR gotong royong sebagai lembaga legislatif yang baru. Berikut juga ada beberapa dampak dari dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama ada dampak politik. Contohnya, berakhirnya demokrasi parlementer, penguatan kekuasaan presiden, dan pengaruh militer. Dan yang kedua, ada dampak sosial. Contohnya, meningkatkan nasionalisme dan munculnya ketegangan politik. Dan yang ketiga, ada dampak ekonomi. Contohnya, stabilitas ekonomi dan pembangunan ekonomi. Berikut juga ada beberapa relevansi dekret Presiden 5 Juli 1959 dengan kondisi saat ini, yaitu pentingnya konstitusi. Dekret ini mengingatkan kita tentang pentingnya konstitusi sebagai dasar negara dan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, ada pentingnya stabilitas politik. Dekret ini menunjukkan bahwa stabilitas politik merupakan faktor penting untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Dan yang terakhir ada peran militer. Dekret ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga netralitas militer dan mencegah keterlibatan militer dalam politik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.